Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita hari ini akan bahas dua project coin dari metaverse sektor ya, yaitu ada Sandbox dan juga Decentraland atau Mana. Ini adalah koin yang paling banyak di request oleh teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini belakangan, teman-teman. Jadi kita akan coba untuk ulas ada sentimen apa kira-kira. Yang pertama kita akan mulai dulu dari Sandbox. Sandbox 1 bulan terakhir sudah naik sekitar 22,5%. Lumayan, sekarang harganya ada di kisaran 8.400 something ya. Kalau kita lihat dari setahun terakhir, dari chartnya Sandbox ini justru masih dalam posisi yang minus, teman-teman. Nah, Sandbox hari ini pergerakannya masih cenderung volatile, dan sepertinya momentum kemarin ketika peluncuran dari perangkat dari Apple Vision Pro itu tidak terlalu memberikan trigger yang sangat signifikan untuk koin berbasiskan dengan metaverse. Ya memang ada kenaikan, tapi menurut saya kenaikannya belum terlalu signifikan. Justru salah satu project yang diajak kerjasama yaitu dari Render itu justru dapat momentum yang jauh lebih baik daripada project-project metaverse kayak Sandbox ataupun Mana, teman-teman. Nah, kita akan coba untuk lihat ya gimana Sandbox dan juga Mana dari segi narasi, teman-teman. Secara news, kalau kita cari sebenarnya berita-beritanya belakangan belum terlalu hype. Ya, menurut saya untuk sentimen project-project metaverse itu biasa aja, teman-teman. Memang Sandbox secara project mereka selalu ngadain event. Salah satu eventnya kemarin ada festival musik, teman-teman, yang udah diumumkan beberapa bulan terakhir ya. Ada festival musik di dunia metaverse yang mereka lakukan. Terus juga ada kegiatan nih Shibuya Land, teman-teman. Ini juga adalah sebuah kegiatan yang akan diadakan di bulan Maret nanti. Terus Sandbox juga ada beberapa konferensi di Paris ya, kalau nggak salah. Itu di komunitas Twitter mereka ada posting, teman-teman. Jadi kayaknya mereka lagi berfokus nih untuk kegiatan offline mereka, teman-teman. Jadi project dari Sandbox jelas adalah salah satu project metaverse yang terbesar ya, teman-teman, sampai sekarang ini, dan mereka lagi ngadain beberapa event itu di Paris. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk memperkenalkan orang-orang tentang proyek yang dibangun dari Sandbox dan bagaimana metaverse itu bisa menjadi salah satu opsi dunia masa depan, teman-teman. Ya meskipun dunia masa depan ini bisa dibilang masih perlu banyak untuk di-develop ya. Sandbox sendiri itu juga kerjasama sama Animoca Brand, teman-teman, salah satu brand di dunia gaming ya, yang sangat terkenal, dan ini bisa menjadi salah satu hal yang menurut saya bakalan sangat-sangat menarik, teman-teman, untuk perkembangan khususnya di dunia gaming metaverse buat kedepannya. Ya ini metaverse itu sebuah project yang nggak bisa jauh-jauh dari sentimen yang namanya AI, teman-teman. Jadi bagi saya perkembangan AI itu bakalan sangat-sangat mensupport untuk perkembangan dari project-project yang dibangun oleh game-game metaverse juga. Jadi dengan mengkombinasikan dua hal ini, saya rasa bakalan sangat-sangat menguntungkan ya untuk project-project metaverse. Itu sih, teman-teman, mereka lagi ada di Paris sekarang bikin sebuah workshop gitu, untuk komunitas Sandbox di sana, dengan tujuan ya biar lebih banyak lagi orang yang mengadopsi dari project Sandbox. Ini kegiatannya akan diadakan di Februari 2024 tanggal 26, teman-teman. Ada Digital Fashion Week Paris Symposium eventnya. Tiketnya ada di €25. Kemudian mereka juga baru ngeluncurin game yang namanya GoGo Game Jam. Sandbox game ini salah satu game yang dibikin, teman-teman, dan dia mengajak komunitas untuk memainkan permainannya. Registrasinya sudah bisa dilakukan sebelum 7 Februari kemarin, dan ya seharusnya sih sekarang sudah running ya, teman-teman, dan mereka juga ngasih prize pool reward bagi teman-teman yang main gamenya. Itu sih perkembangan dari project Sandbox. Kayaknya Sandbox kita baru bahas 1 bulan yang lalu ya, teman-teman.
Jadi teman-teman bisa cek di channel ini kita udah pernah bahas sandbox juga teman-teman. Jadi ya video ini mungkin nggak sifatnya merangkum semua ya, tapi hanya menjelaskan sentimen-sentimen terbaru aja. Teman-teman selebihnya ya teman-teman bisa lihat sentimennya di video kita yang kemarin. Itu sih secara fundamental menurut saya masih cukup bagus ya Sandbox. Dia udah listing di banyak exchange besar kayak Binance, Coinbase, Bybit, Huobi, terus juga ada KuCoin, Kraken, Gate.io dan kawan-kawan. Dari supply maksimumnya Sandbox ada di 3 miliar sen. Sementara yang rilis itu sekitar 2,24 miliar Sandbox. Jadi tinggal ya 25% lagi yang bisa di-create ke market ke depannya. Semoga sih dengan jumlah koin yang semakin sedikit bisa di-create, artinya harga Sandbox sekarang udah mulai masuk ke harga-harga wajarnya, teman-teman. Kalau secara pergerakan ya, kita melihat Sandbox ini belum terlalu bangkit, teman-teman. Sementara harganya ada di kisaran $0,5 dan kita masih menunggu Sandbox mampu untuk mencapai level 0,77 sebagai level strong resistance yang ada di atas. Dari segi pergerakan sebenarnya nggak terlalu signifikan, smart money cenderung naik ya dengan volume perdagangan yang biasa aja, teman-teman. Untuk saat ini Sandbox masih perlu momentum sih sebenarnya. Untuk sekarang sih kalau saya melihat ya, kondisi dari market Bitcoin ini masih cenderung struggle. Yang kedua ada BTC dominance yang masih cenderung turun dan akibatnya ya altcoin masih dapat momentum. Nah, kalau kita lihat di jangka waktu kecil, teman-teman, Sandbox ini punya level resistance terdekat yaitu di kisaran 0,54. Ya, selama Sandbox belum mampu menembus level ini, ya masih harus sabar sih teman-teman, lagi belum dapat momentum yang benar-benar pas ya untuk kenaikan yang begitu impulsif untuk Sandbox. Saya rasa sih untuk sekarang Sandbox ya kalau teman-teman mungkin mau akumulasi ya bisa, tapi ingat belum terlalu bakalan ngepam teman-teman. Jadi ya sabar-sabar aja kalau udah akumulasi. Selama projeknya masih jalan secara fundamental, saya rasa Sandbox masih cukup worth it kok. Dan kalau kita lihat dari engagement di market di Twitter, itu juga lumayan masih tinggi, teman-teman. Ya, tapi memang untuk sekarang ini sektor metaverse itu kurang dilirik, teman-teman. Yang paling rame sih itu ada di sektor modular blockchain, terus juga ada AI. Itu yang lagi rame sekarang. Jadi kalau untuk Sandbox ya mungkin nunggu momentum aja sih buat kenaikan yang tinggi. Next kita akan bahas untuk Decentraland. Hari ini Decentraland diperdagangkan di kisaran level 8.300 teman-teman. Dari supply, total supply-nya ada di 2,1 miliar ya, sementara yang beredar sekitar 1,89 miliar mana teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sentimen terbaru, si Decentraland ini dia ada narasi peluncuran game di mobile ya, tapi ini masih versi demo, teman-teman. Jadi kedepannya adopsi dari Decentraland ini bisa makin meluas, teman-teman, ketika dia sudah masuk ke mobile version ya, nggak melulu harus di PC ya, teman-teman. Semoga sih ini segera, karena ini kan masih versi demo, artinya masih versi uji coba, teman-teman. Jadi untuk sekarang mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menggunakan versi ini. Ya, saya sendiri juga belum coba sih untuk pengembangan dari game Decentraland di versi Android ya, mobile atau iOS, teman-teman. Kemudian juga ada project Decentraland 2024 Manifesto Forging Foundation for the Futures. Ini adalah sebuah roadmap yang sebenarnya dibangun, teman-teman, dari Decentraland sendiri yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan experience dari para user, pengalaman ya berinteraksi, menjelajahi dunia yang namanya metaverse. Apalagi kemajuan teknologi seperti mobile dan juga VR ini bisa saja mensupport proyek-proyek berbasiskan metaverse supaya bisa lebih baik lagi teman-teman dalam adopsinya. Kemudian juga ada kemungkinan menggunakan metode pembayaran yang bisa dilakukan langsung di dunia metaverse juga, teman-teman. Tapi ini sifatnya masih sangat-sangat masa depan ya, futuristik gitu. Mungkin belum bisa diterapkan sekarang, tapi bakalan mengarah ke sana ke depannya. Mereka pengen untuk menjadi salah satu project
terbesar teman-teman, dari Decentraland sendiri. Adopsinya tidak hanya bagi mereka yang suka main game, tapi juga sesuatu yang bersifat wellness, kesehatan, art, kemudian juga fashion, musik juga. Ya, jadi itu teman-teman. Sementara sih kalau kita lihat dari Twitter, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Decentraland itu lebih kepada kayak, engagement kepada komunitas. Kemudian mereka juga ada bikin ini perayaan Happy World Pizza Day, ya, join dengan Domino Pizza. Kemudian mereka juga baru merayakan ulang tahun Decentraland yang keempat ya, teman-teman. Jadi itu, di bulan Januari kemarin mereka birthday, teman-teman. Bukan Januari sih, tapi Februari ya. Februari tanggal sekitaran tanggal 20 Februari. Nah, ini mereka lagi ngerayain ulang tahunnya yang keempat untuk komunitas, teman-teman. Jadi ya itu Decentraland secara narasi, secara berita nggak terlalu banyak, belum terlalu signifikan juga, mirip-mirip seperti Sandbox lah. Nah, buat teman-teman yang lagi nunggu kapan nih koin-koin, berbasiskan Metaverse bakalan naik, itu teman-teman bisa lihat itu di Google ya, cari, ketik aja Old Season. Di sini ada beberapa fase sebenarnya sebelum kita mencapai yang namanya fase, Old Season, teman-teman. Old Season itu fase di mana banyak altcoin, ya mayoritas lah altcoin itu dapat trigger pada trend bullish, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke fase Old Season, kita harus melewati 3 fase sebelumnya, yaitu ada fase Bitcoin di mana Bitcoin sangat mendominasi. Yang kedua itu adalah fase Ethereum di mana Ethereum yang mengambil kontrol. Setelah fase Ethereum ini baru aliran dana akan masuk ke koin-koin large cap. Kalau kita melihat dari kondisi, kekuatan dari fundamental Decentraland ataupun Sandbox, nampaknya dua proyek ini bisa dikategorikan sebagai koin middle cap. Ya, dia hanya berada di peringkat 69 di CMC, teman-teman. Jadi bukan top 20 atau 25 terbesar. Jadi kita mungkin bisa mengkategorikan ini sebagai koin-koin middle cap. Nah, kapan kondisinya koin middle cap bakalan rally? Yaitu ketika all season, teman-teman, fase keempat. Nah, sekarang Ethereum itu lagi cukup mendominasi. Kalau teman-teman melihat kondisi dari pergerakan dari Ethereum, belakangan Ethereum itu lebih powerful daripada Bitcoin. Terlihat dari volume smart money, Ethereum terus mengalami lonjakan. Ya, beda dengan Bitcoin yang pelan-pelan smart money-nya justru mengalami tren penurunan. Ini berarti kita masih ada kemungkinan berada di fase kedua. Dan masih ada satu fase lagi yaitu fase large cap, di mana kita harus berikan kesempatan juga koin-koin seperti BNB, Cardano, XRP, dan koin-koin large cap lainnya untuk mendapatkan momentum, take control, teman-teman. Setelah itu ya baru kita melihat fase-fase dari old season itu. Jadi masih harus menunggu, teman-teman. Untuk pergerakan dari Mana overall sih pergerakannya lebih impulsif daripada Sandbox ya, teman-teman. Mana udah naik ke kisaran 0,53. Kalau kita lihat dari pergerakannya untuk saat ini prosesnya masih sangat-sangat menarik untuk kita lihat. Impulsif kenaikannya berpeluang untuk mencari area 0,76 sebagai level resistance yang dituju oleh Decentraland Mana untuk sementara ini. Kalau kita lihat dari pergerakan chart memang Mana belum terlalu naik signifikan ya, teman-teman. Jadi masih layak untuk teman-teman cicil kalau teman-teman merasa proyek ini bakalan menarik ke depannya. Dari area support yang paling oke buat akumulasi yaitu di kisaran 0,41, 0,40 lah, teman-teman, kisaran range tersebut ya. Kalau mau masuk di harga sekarang agak beresiko sih sebenarnya, teman-teman, tapi ya bisa tetap dilakukan DCA bagi teman-teman yang berminat. Dari volume perdagangan itu biasa aja, smart money masih dalam proses peningkatan. Kemudian di time frame 4 jam pergerakan dari Mana overall ya bagus saja, teman-teman, ya, ini masih bagus dari volume smart money-nya masih naik. Kemudian MACD juga masih memberikan indikasi positif, jadi kemungkinan kenaikan jangka pendek ini masih berpeluang. Paling ke level 0,6 cukup realistis sih untuk jangka pendek. Jadi gitu ya, 2 project dari Sandbox sama Mana. Kalau kesimpulan saya sih, narasi belum terlalu banyak, belum terlalu bagus. Justru karena narasinya belum ada, ini adalah kesempatan bagi kalian yang punya planning untuk swing trading atau, ya investasi jangka menengah lah, itu untuk, ambil barang. Kenapa? Karena ketika narasi sudah dibangun,
Itu berarti koin-koin seperti Mana atau Sandbox itu sudah mulai masuk ke momentum kenaikan, teman-teman. Jadi mumpung kenaikannya belum terlalu signifikan, biasanya kalau orang-orang yang planningnya itu buat nggak trading ya, nggak scalping gitu, biasanya sih nyari project koin yang belum naik tinggi, teman-teman, yang belum ada narasi, yang belum dapat momentum. Gitu sih untuk Sandbox sama Mana, dan semoga videonya bisa bermanfaat, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan lain, ada konten buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join, bisa join di komunitas Telegram kita di seputar investasi dan update news Bitcoin ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.